Nah, kita lanjut ya. Jadi ini bagaimana kita mengaplikasikan risiko hukum dan kepatuhan dalam penerapan SNI ISO 31000. Ini tujuannya. Ingat, risiko hukum dan kepatuhan berarti beda. Oke, kalau hukum biasanya ada basisnya, kalau kepatuhan itu kita comply. Gitu. Seperti kalau di Indonesia misalnya ada norma-norma yang kita mesti taat gitu ya. Misalnya nggak boleh buang sampah di sembarangan misalnya gitu. Itu adalah kepatuhan. Tapi kalau hukum misalnya kita apa ya, nyulik orang misalnya gitu, itu masuk resiko hukum dan lain-lain. Sampai nanti ke sifatnya organisasi gitu. Nah, kalau organisasi, kalau kita di PT atau perseroan terbatas, ada undang-undang yang mengatur khusus untuk perseroan-perseroan terbatas di Indonesia secara khusus, bukan di Singapura, bukan di lain-lain, tapi di Indonesia. Cuman ada juga hukum-hukum yang mengatur seluruh dunia gitu. Seperti hukum-hukum dari PBB atau data protection dari EU gitu ya, atau yang lain-lainnya. Bedanya intinya kalau hukum itu adalah landasannya, kalau kepatuhan itu biasanya kita patuh dulu gitu. Entah ke peraturan organisasi, misalnya kalau setiap hari Senin harus pakai baju warna putih, itu kan nggak ada resiko hukumnya, tapi ada resiko kepatuhan misalnya. Atau tepat waktu, nggak mungkin kita masuk penjara karena nggak tepat waktu gitu. Cuman kita mungkin dapat hukuman karena kita tidak patuh. Jadi bedanya di situ ya. Nah, ini adalah temannya ISO 31000, tapi secara khusus untuk hukum, yaitu ISO 31022. Ya, benar. Nah, di sini, oke, ini ya. Nah, di sini itu sebenarnya ini adalah proses manajemen resiko secara umum. Cuman memang lebih di breakdown aja gitu ya. Ini cuman kalian cukup tahu aja, nggak usah didalemin. Karena pada level ini belum sampai sana. Nah, kita lihat satu-satu. Oke. Jadi dari penetapan konteks sama aja. Konteksnya adalah pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan, bukan yang lain-lain. Jadi manajemen risiko terkait pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan. Misalnya kita mau buka cabang di Singapura, kayak waktu itu. Di Singapura ada hukum yang beda nggak ya sama kita gitu. Misalnya hukum pekerjaan itu nggak bisa 8 jam per hari karena dianggapnya tidak manusiawi misalnya di Singapura. Tapi misalnya 6 jam atau seperti apa. Kita mesti lihat. Kepatuhan ada nggak yang kita harus patuhi? Misalnya kalau bisa kita bikin kantor di sana, nggak bisa 100% bangunan semen, tapi mesti 50% itu dari pohon misalnya, 50% lagi baru dari semen. Karena ada peraturan dari PBB-nya atau seperti apa. Jadi konteksnya terhadap risiko hukum dan kepatuhan, bukan yang lain dulu, karena kita ngomongin hukum dan kepatuhan. Kriteria, parameternya apa, ukurannya apa, gimana cara kita tahu kita gawat nggak sih secara hukum, kita gawat nggak sih secara kepatuhan, atau kita aman. Misalnya, kita bisa ngitung jumlah tuntutan hukum atau pelanggaran internal per tahun, misalnya. Gitu ya. Ini contoh kriteria. Jadi kita bakal gawat kalau tuntutan hukumnya itu lebih dari 2 kali, misalnya. Atau kita sebenarnya oke kalau tuntut asal nggak sampai ke pengadilan deh, gitu. Itu juga bisa. Intinya ada parameter yang jelas. Konteks, pastinya ini wujud cakupan metodologi untuk pelaksanaan risiko hukum, patuhan, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi dari kalian merumuskannya, dari kalian mengimplementasinya, nyusun sumber daya manusianya, gitu, SDM, dan lain-lain. Kemudian ini proses manajemen risiko biasanya, atau tepatnya asesmen risiko atau penilaian risiko, yaitu identifikasi, analisis, evaluasi, sama perlakuan. Nah, untuk identifikasi, intinya sama aja gitu ya. Cuman di identifikasi risiko itu kita perlu kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait aspek hukum. Sama sih dari si KPI kita gitu. Seperti saya kalau misalnya mau ngasilin 1M setahun, itu sasarannya. Dari 1M itu kita perlu nge-hire sekian banyak orang. Nah, kalau sekian banyak orang, ada nggak sih risiko hukumnya? Ternyata ada. Kalau kita punya employee atau kita punya pegawai lebih dari 100 orang,
kita pajaknya ternyata dilebih-lebihkan, gitu misalnya ya, dari peraturan undang-undang. Atau seperti apa gitu. Atau misalnya kita kita mau adopt teknologi, kita pengen bikin apps nih. Ada nggak ya resiko hukumnya? Oh ternyata ada, kalau misalnya kita menarik data pribadi dari orang-orang atau klien, ternyata kita mesti comply terhadap GDPR, terhadap undang-undang PDP, terhadap yang lain-lainnya gitu. Dan kepatuhannya apa nih secara normanya gitu ya, dan lain-lain juga. Kemudian kita analisa dan kita evaluasi. Ingat, analisa berarti kita ini belum sampai ngapa-ngapain teman-teman ya. Ingat dua hal ini. Analisa berarti kita menganalisis. Kalau evaluasi kita ngasih mendingan ngapain sih, tapi belum melakukan sesuatu. Oke, jadi kita ngitung dulu nih kriterianya berapa. Oh, di analisa ternyata risiko hukumnya ternyata kalau kita melaksanakan aktivitas ini adalah 4/3 gitu misalnya. Oke, kita pakai kriteria risiko, kita evaluasi kalau misalnya kita mau pursue si activity ini, berarti kita harus do something gitu ya. Kita dievaluasi. Kemudian ada perlakuan risiko hukum. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan konteks norma hukum dan peraturan-peraturan terkait. Oke. Tapi kalian lihat juga kapasitas organisasi kalian gitu. Sanggup nggak bayar lawyer? Kalau nggak sanggup bayar lawyer atau pengacara, mending kayaknya kita jangan ambil risiko ini misalnya gitu. Kalau sanggup nggak kita selama beberapa bulan mesti bolak-balik ke pengadilan. Kalau nggak mungkin kita nggak usah gitu. Atau kita pastikan kita comply. Gitu. Kita sebelum misalnya kita bikin teknologi, ya udah kita pastiin dulu kita semua checklist dari peraturan undang-undang terkait perlindungan data pribadi itu kita penuhin dulu. Baru apps-nya kita membolehkan orang pakai gitu. Lalu kita jual di Play Store atau dimanapun. Misalnya kayak gitu. Oke, ini topik-topiknya. Kalian lihatnya yang gini aja. Legislatif, kontraktual, sama non-kontraktual. Oke, jadi di sini ada metode hukumnya, pendekatannya kayak gimana. Dan di sini ada pendekatan dari manajemen risiko gimana. Digabungin, itu intinya ya. Lahirlah 3 hal ini. Legislatif, kontraktual, sama non-kontraktual. Apa aja sih? Ini. Definisinya nanti ada di slide-slide berikutnya. Kalian lihat dulu yang ini. Non-kontraktual, intinya nggak ada kontaknya gitu ya. Jadi ada resiko hak, ada resiko kewajiban. Resiko hak non-kontraktual dan resiko kewajiban non-kontraktual. Kalau hak biasanya boleh enggak, cuman kalau itu hak dia gitu ya, masih dilindungi dan lain-lain. Cuman kalau kewajiban ada sanksi yang secara jelas dituliskan biasanya gitu. Kemudian resiko legislatif nanti kita lihat juga, cuman legislatif itu dibagi 2. Ada resiko terhadap regulasi, ada resiko terhadap kepatuhannya gitu. Jadi patuh nggak nih sama regulasi? Ada satu regulasi baru, dari regulasi baru itu kita akan ada resiko-resiko tentunya. Ada regulasi baru nih, ada undang-undang. Pas ada undang-undang baru, pastinya kita mempunyai resiko ketidakpatuhan terhadap undang-undang itu. Salah satu biar cara patuh gimana? Baca misalnya gitu ya. Misalnya ada regulasi baru Jakarta PPKM level 2 misalnya gitu ya. Nah kita nggak tahu level 2 itu apa sih. Di saat kita nggak tahu dan di saat kita nggak melakukan apa-apa, kita mempunyai risiko ketidakpatuhan terkait peraturan PPKM level 2 Jakarta. Itu misalnya. Pas kita baca, oh kita tahu nih dan segala macam. Jadi maksudnya risiko regulasi muncul adanya risiko kepatuhan atau ketidakpatuhan sama aja. Gitu ya. Nah, dari risiko regulasi ini, misalnya di PPKM level 2 itu dituliskan misalnya, kalau kalian ke mall di atas jam 7 malam, kalian akan kena sanksi 1 juta. Gitu ya. Nah, terus kalian nggak patuh nih, kena nih regulasinya. Kalian bisa kena risiko tuntutan hukum. Gitu, atau ganti rugi. Oke, sama seperti risiko kewajiban non-kontraktual. Misalnya, kalian ngebohong misalnya gitu ya. Ngebohong misalnya kalian sebel sama Indosat misalnya gitu. Indosat jelek gini-gini, resepsinya jelek banget gini-gini.
sampai akhirnya saham Indosat itu turun karena misalnya kalian di Instagramnya itu influencer misalnya, atau saking banyaknya yang entah gimana percaya sama omongan kalian, jadinya saham Indosat turun. Udah gitu Indosat akhirnya tuntut kalian, oh itu berita bohong tuh, orang kita baik-baik aja, kok lu nyebarin hal-hal yang jelek sih gitu ya, merusak nama baik. Itu juga bisa kena resiko tuntutan hukum atau diminta ganti rugi dari saham yang turun. Nah, tadi balik ke resiko kepatuhan, ada dua juga nih. Ada secara internal, ada juga secara eksternal. Kalau internal itu maksudnya internal perusahaan, teman-teman. Jadi misalnya setiap perusahaan itu pasti banget punya eh, apa ya? Punya satu peraturan sendiri yang ditandatangani sama pimpinan puncaknya. Pasti aja ada. Mau sekecil apapun pasti ada. Mau nggak ketulis juga pasti ada. Misalnya yang paling umum adalah nggak boleh telat. Atau yang paling umum kedua misalnya mesti datang jam 9 gitu ya karena di absen. Atau mesti datang dari Senin sampai Jumat. Itu kan tidak ada di undang-undang gitu ya. Cuman adanya adalah di peraturan perusahaan. Kalau kalian tidak patuh, itu kalian masuk ke resiko kepatuhan internal maksudnya itu. Oke. Kalau eksternal berarti yang dari lain-lain gitu. Kalian misalnya ngulik anak direktur misalnya gitu ya. Kalau yang ekstrimnya atau lain-lain, itu eksternal tuh. Berarti undang-undangnya dari luar, bukan dari undang-undang atau bukan dari peraturan atau kebijakan yang diokekan sama perusahaan doang, tapi diokekan sama pihak-pihak lain seperti negara, negara lain mungkin ya, atau lain-lain halnya. Itu maksudnya eksternal. Kemudian di kontraktual, kontraktual berarti ada kontraknya, itu ada risiko perselisihan. Biasanya suka ada salah paham gitu. Misalnya pas saya tanda tangan kontrak, kontraknya nilainya 100 juta. Terus saya sebagai provider, kemudian si klien saya itu ngomong, saya minta draftnya dulu baru saya kasih DP 30%. Nah, saya sebagai provider nggak bisa Pak, karena di kontrak itu 30% pas project start. Kata dia, kata si klien, project start itu kalau misalnya desain udah ada, kata dia. Kata saya sebagai provider, enggak, project start itu ya pas kita start aja. Dan di saat start saya bakal mulai desain. Nah, resiko ini adalah risiko perselisihan, gitu ya. Kesalahpahaman, perselisihan, salah persepsi, dan lain-lain, namanya risiko perselisihan yang kalau tereskalasi atau lama-lama nggak diapa-apain gitu ya, itu bisa jadi tuntutan hukum atau ganti rugi. Oke, nah dari sini tuntutan doang kalau bahasa Amerika sih lawsuit gitu ya. Kena lawsuit nih, itu kena tuntutan hukum nih. Kalau nggak di apa-apain, kalian di litigasi. Di litigasi itu simpelnya itu kalian dipanggil ke pengadilan deh, diproses sama hakim, gitu ya, diproses di meja hijau, diproses di pengadilan. Itu namanya risiko litigasi. Dari litigasi itu ya tergantung punishment-nya apa tergantung si hakimnya dan undang-undang terkaitnya. Itu maksud dari kata litigasi. Oke. Jadi dari masalahnya dulu, di sini banyak jenisnya, intinya nanti bisa dituntut secara hukum, gitu ya, tuntut secara hukum. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain, misalnya, oke deh, kalau kalian suka nonton film, mereka suka ngomong, oke, drop the charges, gitu ya, drop the charge. Drop the charge itu maksudnya hilangkan tuntutan kamu, saya minta maaf deh, gitu. Hilangkan tuntutan kamu, saya bayar lebih deh, gitu. Nah, itu sebenarnya manajemen risiko hukum supaya tidak sampai ke litigasi. Karena sekalinya kalau kalian pernah, dan jangan sampai kalian kena litigasi, entah kalian sebagai individu, entah kalian sebagai korporasi, entah misalnya kalian di framing gitu ya. Misalnya siapa gitu ya, si A diangkat jadi direktur, oh nih ngegelapin pajak nih, padahal yang ngegelapin itu komisaris sebelumnya misalnya. Ini cuma jadi kambing hitam aja. Itu sering banget terjadi. Gitu ya. Sekalinya kalian ke pengadilan itu susah banget untuk lepasnya dan pastinya mahal banget. Gitu. Oke, kita lihat satu-satu definisinya. Untuk non kontraktual ada hak dan kewajiban. Kalau hak
non kontraktual adalah risiko kegagalan dalam menegakkan hak non kontraktual atau kekayaan intelektual. Misalnya merek dagang, paten rahasia dagang. Misalnya aplikasi Grab deh, gitu ya. Aplikasi Grab, saya punya divisi bagian IT. Terus saya ngelihat, oh Grab bagus nih, saya copy deh Grabnya. Pas saya lihat, memang Grab itu kekayaan intelektualnya belum dipatenkan. Oke, saya ambil aja. Gitu. Nah, si Grab berarti mengalami risiko hak non kontraktual dari saya, gitu. Karena saya bakal ngeklaim merek dagangnya merek saya kok, kan kamu belum daftarin. Dan merek-merek lainnya, seperti Lacoste sama Crocodile, merek baju ya, kalau kalian tahu, biasanya papa-papa sih yang pakai gitu ya. Lacoste itu madep kanan gitu, kalau usah Crocodile madep kiri buayanya. Karena risiko hak non kontraktualnya itu nggak diperjuangkan. Gitu. Satu itu dari China atau Hong Kong, saya lupa, satu lagi dari Eropa atau Amerika gitu ya. Jadi itu risiko hak non kontraktual karena tidak ada kontraknya gitu ya, dan itu haknya, hak paten, hak merek dagang dan lain-lain. Nah, kalau risiko kewajiban non kontraktual sama gitu ya. Cuman ini hak yang dilindungi regulasi, maksudnya kalau tadi merek dagangnya si Grab itu belum dipatenkan dan saya niru dan saya ngepatenin duluan, itu oke gitu ya, karena berarti saya menang. Kalau misalnya risiko kewajiban non kontraktual itu udah ada hak patennya, tapi saya kekeh gitu, misalnya saya ini bisa kok, ini beda kok, beda. Pas dicek ternyata sama persis gitu ya database-nya. Berarti saya melakukan pelanggaran hak paten atau pemalsuan merek dagang. Gitu, orang Indonesia paling jago biasanya tuh sama orang-orang Chinese gitu ya. Misalnya ada KFC dibikin JFC lah, Jakarta Fried Chicken atau apapun itu. Itu kalau KFC-nya nuntut, sebenarnya si JFC itu masuk resiko kewajiban non kontraktual karena sifatnya ada kewajiban gitu ya. Jadi kalau risiko hak non kontraktual tidak ada risiko tuntutan hukumnya. Karena secara hukum kalian tidak salah tapi nggak etis aja. Gitu. Kalian nggak salah gitu ya. Kalau misalnya risiko kewajiban non kontraktual itu kalian salah karena mereka udah mematenkan duluan. Gitu. Si merek dagangnya, si hak patennya, si dan lain-lainnya gitu. Dan juga kalau ada rahasia dagang, misalnya orang internal di direktur dipecat gitu ya, nggak suka, udah gitu dia nyebarin info rahasia dagangnya mereka ke uh, ke kompetitornya. Nah itu si direksi yang nyebarin itu bisa kena juga kewajiban non kontraktual gitu. Seperti resepnya KFC. Resepnya KFC itu kan secret katanya ya, dari zaman dulu dan sudah dipatenkan secretnya. Misalnya ada direktur atau ada koki yang nyebarin ke McD misalnya, nah direktur itu berarti bisa dibawa ke pengadilan karena sifatnya risiko kewajiban bukan hak. Oke, lanjut, risiko legislatif adalah risiko kegagalan menerapkan persyaratan atau ketentuan legislatif atau peraturan gitu ya untuk menerapkannya nih. Ada risiko regulasi. Nah, misalnya ada perubahan nih, ada perubahan yang berpengaruh bisnis dan kalian nggak tahu gitu atau kalian jadi salah mainnya. Kalau tadinya nggak boleh maju 2 kali, ternyata sekarang jadinya nggak boleh kalau cuma maju sekali misalnya gitu ya. Dan kalian nggak tahu cuma maju sekali dan akhirnya kena. Itu biasanya ini karena regulasi baru seperti tadi PPKM level 2 atau ganjil genap misalnya gitu atau apapun itu. Resiko kepatuhan dari resiko legislatif itu ketidaksesuaian aktivitas organisasi, personil, orang-orangnya dengan regulasi atau peraturan yang ada. Gitu ya. Misalnya tadi kepatuhan internal, SOP. SOP itu Standard Operation Procedure untuk mengontrol perilaku-perilaku semua pegawai termasuk direktur di sebuah organisasi. Gitu. Misalnya nggak sesuai HSE. HSE itu K3, gitu, keselamatan, kesehatan yang gitu-gitu deh. Health, safety, environment misalnya. Misalnya bikin jalan tol, gitu ya, bikin jalan tol
SOP-nya itu pakai helm, pakai rompi supaya kalau malam nggak ketabrak mobil dan lain-lain. Ternyata topinya habis, gitu. Topinya habis nih, sedangkan pegawai kita baru nambah 20 orang. Sedangkan untuk nungguin 20 topi, berarti kita hilang misalnya 20 hari gitu. Nah, orang yang benar harusnya nunggu topi itu atau beli di tempat lain deh gitu. Cuman kalau orangnya ya udahlah resiko kepatuhan internal doang kan. Nah, mereka bisa ya udah kalian gak usah pakai topi deh. Itu udah masuk ke resiko kepatuhan internal. Bisa dituntut nggak? Jawabannya bisa. Oke. Okay. Resiko kepatuhan eksternal ini apapun itu, apakah pelanggaran UU atau lain-lain gitu ya, atau yang manapun. Tapi biasanya misalnya contohnya itu komposisi direksinya. Misalnya seorang, ingat ya organ organisasi ada RUPS, ada direksi, ada komisaris. Direksi sama komisaris dipisahkan. Karena ibaratnya mobil, direksi itu nyetir, si komisaris itu co-pilotnya. Ngasih tahu jalan lah, jangan kasih tahu ke sana, ke sini ada lubang dan segala macam. Tapi nggak boleh nginjek rem, nggak boleh nginjek gas. Nah, misalnya di satu perusahaan salah nih, ternyata si komisaris mencakup menjabat juga menjadi direksi gitu ya. Jadi satu fungsi. Nah, direksi itu bisa dimasukin ke tuntutan hukum karena itu komposisi direksinya salah atau penggelapan pajak lah atau apapun itu. Oke. Kontraktual. Yang terakhir, kontraktual adalah risiko kewajiban yang harus dipenuhi atau hak yang dapat tidak diterima dari suatu perikatan perjanjian. Perikatan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak biasanya dengan saksi. Seperti misalnya jual beli rumah gitu ya. Atau sebatas dengan kontrak antar pegawai. Gitu. Ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini misalnya ketidakmampuan suatu pihak untuk memenuhi. Misalnya ingkar janji. Saya bakal janji Pak, proyeknya pasti banget saya deliver Senin depan, gitu ya. Pokoknya Senin depan setelah tahun depannya, gitu. Atau misalnya ternyata kita ada komplain, ada gini, ada gini, ada gitu. Nah itu kita mesti delay 5 bulan lagi baru bisa beres. Nah itu kita udah masuk ke resiko kontraktual. Si kliennya bisa ngomong, oh nggak bisa Pak, itu udah ada di kontrak. Kalau misalnya Bapak tidak deliver, berarti perusahaan saya sebagai provider harus bayar. Gitu ya, tuntutan hukumnya atau ganti rugi. Atau one prestasi itu gagal bayar lah kasarnya. Itu kebalik. Misalnya saya sebagai provider dan ngasih ke mereka, ini Pak aplikasinya bayar ya, merekanya kagak bayar-bayar gitu. Itu one prestasi. Resiko perselisihan yang tadi ya, ada sengketa atau apapun itu dari perbedaan interpretasi, salah paham lah, kesepakatannya salah dipersepsikan lah gitu ya. Yang kalau kata saya realisasi itu gini, kalau kata klien saya realisasi itu gitu, gitu. Jadinya tidak match. Contoh paling gampangnya adalah sengketa jual beli tanah biasanya. Ini saya duluan, enggak, ini saya duluan dan lain-lain. Atau biasanya gagal. Misalnya gini, saya mau pecat pegawai nih, gitu. Saya pecat pegawai, pas pegawainya marah, gitu, nggak mau saya nggak bisa ngebiayain anak istri dan segala macam. Si pegawai punya hak untuk ngasih aspirasinya terhadap saya kurang fair atau kayak saya tuh nggak PHK kok kayaknya jahat banget dari organisasi, itu bisa penyelesaiannya itu secara musyawarah atau ke pihak ketiga. Jadi ada badan penyelesaian konflik atau apa gitu namanya, gitu ya. Nah kalau itu gagal juga, itu bisa masuk ke resiko perselisihan yang nantinya akan tidak secara musyawarah gitu. Jadi nggak oke sama oke, nggak win-win. Tapi kita ya udah kita bawa ke pengadilan deh, saya tuntut ya, gitu. Itu resiko perselisihan. Oke, jadi udah lumayan parah gitu. Kalau cuman kayak saya kesel nih soalnya di PHK dan lain, itu biasanya ada badannya dulu untuk menyelesaikan itu.
Oke, kemudian ini adalah eskalasinya. Eskalasi dari ketiga hal tadi, sud, faktual, legislatif, itu atau misalnya ada pihak ketiga gitu yang nggak puas terhadap aktivitas bisnis dan operasi organisasi atau orang-orang di dalam organisasi itu, gitu ya. Bisa perdata, bisa pidana bahkan mungkin, atau ganti rugi secara finansial atau ganti rugi bayarnya, gitu ya. Seperti tadi ada influencer ngomong jelek terus terkait Indosat sampai sahamnya turun anjlok. Indosat itu punya hak untuk menuntut tuh orang supaya ganti rugi, gitu. Kemudian ada resiko litigasi. Resiko litigasi itu berarti pengadilan. Pokoknya udah pengadilan aja, gitu ya. Kemeja hijau pokoknya. Jadi si gugatannya ini, tuntutannya ini udah parah gitu ya. Akhirnya udah kita masukin deh ke pengadilan, gitu. Pengadilan di sini yang terkait perkara ini ya, pengadilan negeri atau terkait undang-undang PT gitu ya. Bukan pengadilan ngambil SIM motor atau apapun itu. Itu bukan litigasi. Kalau litigasi biasanya ada gugatan. Gugatan berarti ada dakwaan gitu ya, ada tuntutan, berarti ada konsekuensinya, ada menang, ada kalah biasanya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya terkait hukum patuhan? Oke, kalau nggak ada kita maju untuk review sedikit teman-teman. Diharapkan sih kalian mempersiapkan diri ya. Dan kalau nggak salah itu e-learning yang TOEIC itu akan beres di eh, tanggal 8 gitu, misalnya tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari, cuman saya bakal request akses lagi ke yang punyanya. Tapi mungkin nanti kalian dapetnya satu akun aja buat dipakai rame-rame di kelas ini gitu ya. Jadi silakan siapa aja yang pakai karena bisa multiple login juga sih. Kalau kemarin saya sekalian lihat absen kan, kalau sekarang kayaknya lebih buat kalian review aja sendiri ya. Karena LSPMKS itu memang kalau misalnya kalian ngambil si ujiannya, si LSPMKS pun bakal memberikan akses TOEIC itu yang harusnya bayar. Cuman kalian karena mahasiswa jadi digratiskan. Jadi tolong jangan disia-siakan. Kalau disia-siakan ya terserah itu gimana kalian. Cuman kalau saya sih sarannya lebih baik dipakai gitu. Dan juga ada latihan soal yang saya udah upload kalau nggak salah. Nah itu tolong dipelajari baik-baik. Soalnya nggak jauh-jauh dari macam kayak gitu. Entah kata kalian susah, entah kata kalian gampang. Itu sebenarnya tidak keluar dari materi yang saya udah kasih, gitu ya. Bahkan nanti saya bakal kasih juga materi untuk materi official yang dari si MKS-nya, dari lembaga pelatihannya. Tapi saya harapkan jangan disebarkan, gitu ya, karena itu aset dari si MKS. Oke, kita review bentar. Ingat teman-teman ada principles, ada framework, ada proses. Nah, jujurnya teman-teman, karena kalian level 2 risk management-nya dianggapnya, bagian prinsipal nggak akan keluar. Oke, bagian prinsipal nggak akan keluar. Kalian boleh baca aja, mungkin scanning atau skimming gitu ya, supaya karena basis pemikiran ada di prinsipal semua, tapi ini nggak akan keluar di pertanyaan. Oke, yang banyak keluar itu framework, kerangka kerja, proses, governansi, GCG, manajemen risiko hukum, kepatuhan, budaya risiko, kepemimpinan, dan strategis. Oke, ingat kalau framework berarti satu organisasi mempunyai satu kerangka, kalau proses satu resiko mempunyai satu proses. Jadi kalau dalam satu organisasi mempunyai 10.000 sasaran gitu ya, atau 10.000 resiko, berarti dia mempunyai 10.000 risk management proses. Kalau framework mengacunya pada organisasi aja. Ingat komponen-komponen ini dibaca lagi, teman-teman, sampai ke penerapan-penerapannya, sampai keluaran dari desain apa aja sih, sampai output dari implementation apa aja sih, apakah dokumen, apakah action plan. Kalau action plan tindak lanjut itu dari mana, dari evaluasi kah, atau diintegrasi, atau dimanapun.
Itu ada semua di slide, silakan baca lagi. Risk management proses juga. Ingat ada 3 tahapan utama dan 3 tahapan pendukung. Kalau 3 tahapan pendukung selalu terjadi di setiap dan selalu terjadi di 3 tahapan utama, yaitu scope, konteks, kriteria, assessment, sama treatment. Ingat ada BOD dan BOC, teman-teman. BOD berarti Board of Directors. BOC adalah Board of Commissioners, atau komisaris dan direksi. Kalau ada pilihan jawaban dewan direksi, udah pasti salah. Ingat kalau dewan itu plural, jamak. Kalau direksi itu jamak juga. Gitu ya. Jadi jawaban adalah direksi, bukan dewan direksi. Tapi kalau komisaris itu singular, jadi harus pakai dewan komisaris. Oke, tengahnya adalah leadership dan komitmen. Ingat, yang mana yang komisaris, yang mana yang BOD, ini silakan dilihat-lihat lagi. Proses manajemen risiko jujurnya bakal banyak banget soalnya teman-teman di sini. Dan biasanya orang-orang itu lumayan gagal-gagalnya di sini. Itu karena banyak interpretasinya. Dan memang apakah kalian ngerti risk management apa enggak, itu di tesnya memang dari proses manajemen risiko. Jadi silakan kalian balik lagi ke risk management proses, karena itu banyak banget pertanyaannya. Gitu ya, mungkin dari 100, mungkin sekitar 20-30 itu terkait risk management proses. Dari yang mudah, seperti sebelum dianalisa, risiko diapain sih? Diidentifikasi, gitu ya. Sebelum dievaluasi diapain sih? Dianalisa dan lain-lain. Sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih interpretatif. Kalau Anda adalah direktur manajemen risiko, apa yang kalian lakukan kalau menemukan risiko segini? Misalnya kayak gitu. Itu juga ada. Dan saya udah kasih di contohnya. Kriteria juga lumayan banyak ditanyain teman-teman. Ini memang masuk dari salah satu ini ya. Apa namanya? Risk management proses. Ada peta risiko, heat map atau risk map, apapun itu. Ini dipelajarin lagi kriteria ada apa aja, ada likelihood, consequence, ada 4 harusnya. Kemudian ada selera dan kapasitas juga, yang ini. Selera risiko itu apa, toleransi risiko itu apa, ini ada teman-teman. Bahkan kalau kalian males baca-baca ya, kalian mendingan sih kata saya, lihat latihan soal yang saya kasih, di situ juga bisa belajar banyak. Karena saya kasih main ada 60 soalan. Oke, selera risiko adalah yang saya mau gitu ya. Toleransi kayak ya masih bisa lah gitu. Kalau universe itu apapun itu, kalau kapasitas itu yang maksimal buat saya. Seperti kita punya uang 1.000 perak, selera resikonya kita itu mau ngabisin 500. Toleransinya 750 masih oke lah kalau buat permen gitu ya. Tapi kapasitas kita adalah 1.000, nggak lebih. Perlakuan resiko ini juga banyak ditanyain. Kalau ini namanya apa? Kalau misalnya gini, mendingan diapain dan lain-lain. Menghindari resiko artinya ingat, menghindari resiko berarti adalah kita membuang aktivitasnya, kita membuang prosesnya. Kita membuang KPI-nya, kita buang sasarannya. Itu risk avoidance. Ingat orang yang mau ke pasar, caranya nggak kehujanan, ya jangan ke pasar, udah diam di rumah. Gitu. Kemudian kalau berbagi resiko, nama lainnya adalah transfer risk transfer atau risk sharing. Berbagi resiko dengan pihak ketiga. Gitu ya. Biasanya asuransi. Mitigasi, biasanya kalau misalnya ada dampak buruk atau efek yang negatif, diapain sih? Dimitigasi. Kayak diturunin. Kemungkinannya diturunin, dampaknya diturunin, atau ngilangin sumber resiko. Penerimaan resiko artinya adalah berarti kita nerima tanpa melakukan apa-apa. Jadi kalau kalian jawab, ya aku accept resiko ini, perlakuan berikutnya apa? Nggak ada. Paling dilihatin aja, dimonitor aja. Gitu. Nggak diapa-apain. Gitu. Kalau diapa-apain namanya berarti bukan mengambil resiko. Ingat ya, orang yang mau ke pasar, kalau dia ngambil resiko kehujanan, jadi nggak usah bawa payung, nggak usah bawa jas hujan, pokoknya cabut aja. Gitu. Kehujanan ya kehujanan, nggak kehujanan dia berarti oke, gitu. Eksploitasi resiko, ingat
untuk ke upside risk aja. Jadi ada upside risk, ada downside risk. Itu juga diperhatikan lagi karena kalau misalnya ada satu atau dua soal terkait upside sama downside risk. Upside risk berarti seperti peluang gitu ya. Kalau downside risk itu seperti ancaman. Oke. Kalau upside risk lebih tepatnya kegagalan kita untuk mengeksploitasi peluang yang ada. Gitu. Ada 3 tahapan utama, 3 tahapan pendukung untuk proses. Nah, tata kelola GCG, teman-teman ingat tarif, transparansi itu apa, akuntabilitas itu apa, responsibilitas itu apa, independensi, sama fairness. Fairness itu adalah kewajaran dan kesetaraan, bukan kesamarataan, bukan equality ya, kewajaran dan kesetaraan. Ingat di sini ada organ, organ itu RUPS, BOD, BOC. RUPS itu seperti penumpang gitu, seperti bosnya lah, penumpang ada di belakang. BOD itu si supirnya yang mengarahkan mobil, sedangkan BOC itu adalah co-pilotnya. Oke. Nah, ini teman-teman keluar banget nih. Saya udah kasih tahu berapa belas kali kali ya. Ini nggak boleh salah banget karena cuma satu soal. Oke. Ini nggak boleh salah karena cuma satu soal. Undang-Undang PT 40 tahun 2007. Oke. Di latihan soal juga saya kasih. Kurang lebih soalnya bakal kayak gitu. Oke. Ini organisasi jangan sampai salah ya. Tapi kalau misalnya ditanya, ada permasalahan di dalam implementasi manajemen risiko. Siapa sih yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah direksi. Oke, bukan komisaris, direksi aja. Karena itu eksekutif. Tapi kalau misalnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pengawasannya? Kok ini dibiarin sih? Udah tahu jelek, kok dibiarin? Nah, pembiaran itu adalah Dewan Komisaris. Karena berarti dia tidak monitor. Oke. Kalau misalnya terkait maturitas risk management, itu tanggung jawabnya di mana? Di keduanya. Oke. Pokoknya kalau ada kata implementasi, aplikasi, eksekusi, udah pasti direksi. Kalau pengawasan, pembiaran, yang gitu-gitu, Dewan Komisaris. Tapi kalau keseluruhan organisasi, berarti direksi sama komisaris. RUPS nggak usah disebut-sebut, gitu ya. Cuman RUPS adalah organ yang bisa memutuskan atau memberhentikan atau mengangkat direksi dan Dewan Komisaris. Indonesia two board system, ada soalnya two board system, jangan sampai salah. Dan sistem pertahanan yang kita pakai itu three lines model atau three lines of defense. Kayak three lines, nggak lebih. Ingat lini satu adalah orang-orang yang ada di sini, korporasi biasanya manajemennya. Kalau misalnya untuk audit gitu ya, komisaris dan lain-lain, yaitu unit manajemen risiko biasanya. Unit manajemen risiko itu seperti guru les manajemen risiko untuk organisasi. Kalau guru les nggak boleh guru lesnya ikut ujian. Nggak boleh guru les yang bikinin PR-nya. Yang bikinin PR tetap si murid. Yang bikin PR tetap lini satu. Yang melaksanakan risk management proses tetap lini satu. Lini kedua melakukan fasilitasi penyediaan gitu ya. Ngasih training lah, memastikan kompetensinya cukup dan lain-lain. Oke, seperti guru les saja pokoknya. Muridnya itu seperti si lini ke satu. Oke, ini kepemimpinan. Ini semuanya nggak ditanyain sih. Yang ditanyain adalah yang bukan adalah gitu ya. Ini kan ada 4 nih. Yang bukan adalah yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian boleh dilakukan, boleh direview. Ini ingat bacanya ke sini ya. Ini ke bawah. Sini ini ke atas. Walaupun bisa kebalik lagi sih. Gitu. Oke, kemudian strategi, eksekusi. Ingat perumusan dulu atau implementasi dulu, itu anak SD juga tahu. Perumusan dulu pastinya. Dan pasti itu ditanyain. Jadi soal-soal kayak gitu kalian dilarang untuk salah.
Siklus strategi sama siklus eksekusi. Bedanya apa? Satu lebih menekankan pada efektivitas, satu lebih menekankan pada efisiensi, dan segala hal di review lagi. Nah, teman-teman jujurnya, walaupun strategi, manajemen risiko strategis, dan manajemen risiko hukum sama kepatuhan itu, ya kurang lebih rada asing lah ya gitu. Tapi kalau di LSPMKS itu, orang paling bagus biasanya di situ. Pertama karena soalnya nggak terlalu banyak. Kedua itu sangat-sangat plek-plekan dari PPT dan dari bahan-bahan yang kita udah diskusikan, gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang rekam, silakan dilihat lagi diskusi kitanya. Kalau ada yang lebih nyaman dari Toktoik, silakan pakai Toktoik. Dan saya nanti akan kasih slide-slide dari LSPMKS juga. Nggak jauh beda dari apa yang saya kasih. Cuman dari LSPMKS lebih ribet dalam artian karena mereka ngedesainnya buat korporasi dan saya ngedesainnya untuk kalian sebagai mahasiswa. Ya, silakan mau dari slide saya, mau dari slide LSPMKS, kurang lebih bakal sama aja, gitu. Oke, jadi pesan dari saya sih kalian belajar framework sama proses ada giat di sini, gitu ya. GCG juga lumayan. Untuk hukum sama strategis kalian mesti tetap baca PPT-nya, tetap mesti baca apa yang saya sudah kasih, gitu ya. Cuman memang lebih tekankan aja di proses sama di framework, karena dari komposisi soal lebih banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Tanya dulu. Ini terakhir, teman-teman.